Assalamualaikum Pak Tria. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Agus? Ya. Alhamdulillah juga baik. Bapak, terima kasih ya sudah meluangkan waktu ketemu dengan saya. Ya, sama-sama Hari Pak Agus. ini saya berperan sebagai supervisor Ya. untuk melihat proses coaching Bapak dengan Kosi nanti. Baik Pak. Ya. Sebelum dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penilaian observasi yang akan kami lakukan nanti. Ya baik Pak, silakan. Oke, baik Pak Tia. Saya berharap Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coaching, ya, yaitu memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Pak Tria sudah memiliki kompetensi tersebut, Ya. ya, yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya berharap ketika Bapak nanti melaksanakan coaching, Bapak bisa menerapkan alur tirta. Ya Pak. Oke? Ya. Dan itu akan menjadi acuan dalam saya mengamati Bapak. Ya Pak. Bagaimana Bapak sudah paham? Insya Allah paham. Nah, baik Pak, tapi sebelum dimulai saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Monggo Pak, silakan. Oke, baik Pak ya. Kira-kira Bapak nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak Agus, saya di kesempatan coaching kali ini ingin mengembangkan kehadiran penuh Pak Agus. Baiklah, ini ada beberapa kompetensi. Kira-kira dari yang ingin Bapak itu yang lebih spesifik apa? Oh iya, tadi kan ada 3 Pak Agus ya. Oke. Kehadiran penuh, Hmm. mendengarkan secara aktif, dan Hmm. mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini saya ingin spesifik di kehadiran penuh Pak Agus. Oke. Begitu. Kehadiran penuh ya. Nah, untuk perihal indikator ketercapaiannya. Untuk indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama saya bisa menangkap inti pembicaraan dari yang disampaikan antara coach dan coachee. Kemudian setelah itu saya juga bisa memberikan mengarahkan solusi kepada coach dan coachee-nya. Oke, baik Pak. Semoga dengan indikator yang ingin Bapak capai tadi bisa menggali potensi dari coachee dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Ya Pak. Ya, selamat menjalankan aktivitas untuk coaching. Sambil Ya. saya mengamati dari sekitar Pak. Ya baik, silakan Pak Agus. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Tria. Waalaikumsalam Bu Tita. Ada apa ini? Mohon maaf ya Pak Tria, Iya. saya ingin mengganggu waktunya Pak Tria sebentar. Oke, monggo Bu Tita, ada apa ya? Begini Pak Tria, saya itu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Tria. Mungkin bisa berbagi pengalaman atau bagaimana, karena saya itu baru galau Pak menghadapi wali murid saya. Yang mana wali murid saya itu menuntut anak-anak yang lulus dari TK itu harus bisa calistung Pak. Baik Bu Tita, jadi inti permasalahan yang dihadapi Bu Tita adalah wali murid menuntut jenengan supaya bisa anak-anak itu lulus bisa calistung gitu ya. Iya Tita. Pak. Baik Bu Tita, harapan Bu Tita dengan kita share ini apa Bu Tita? Ya, saya kan dari pendidik TK ya Pak ya, sedangkan Pak Tria dari SD itu harapannya ya nanti saya itu bisa mencari solusinya yang terbaik sehingga sehingga semuanya itu tidak merasa dirugikan atau merasa yang gimana. Yang penting itu harapan saya itu orang tua itu bisa memahami bahwa namanya TK itu kan taman kanak-kanak. Iya betul. Jadi belajar calistungnya ya lewat bermain. Iya. Tidak seperti di SD mungkin menggunakan pensil menulis, terus dikasih majalah, dikasih LKA dan sebagainya. Sedangkan di TK kan tidak seperti itu. Nah itu harapan saya itu nanti ya orang tua bisa mengerti lah yang sesungguhnya itu di TK itu seperti apa. Baik Bu Tita, jadi dari harapan-harapan yang Ibu sampaikan tadi,
memahami betul Bu Tita bahwa keinginan Bu Tita untuk calistung ini ya, masalah utama dari calistung. Terus langkah-langkah apa sih Bu yang sudah Ibu lakukan untuk bisa bisa mengatasi ini Bu, permasalahan ini? Saya itu sudah melaksanakan sosialisasi di awal. Jadi awal tahun ajaran baru karena pengalaman tahun sebelumnya, jadi awal tahun ajaran baru itu orang tua sudah kami sosialisasikan tentang pembelajaran yang ada di TK kami, yaitu kita susun Pak media-medianya, terus kita bikin video yang mana kita nanti di-sharekan, dilihatkan ke wali murid seperti ini loh videonya pembelajaran anak. Jadi misalnya belajar penjumlahan, membilang benda itu tidak 3 ditambah 3, angka 3 ditambah 3, tidak, tetapi melalui kerikil jumlah 3 ditambah lagi lidi jumlah 3 atau manik-manik jumlah 3, itu nanti anak-anak akan menjumlah berapa jumlahnya. Nah seperti itu, dengan harapan itu ya wali murid bisa paham. Tapi ternyata juga sampai sekarang itu banyak yang wali murid berkata, wah sekolah di sana itu hanya diajak bermain terus, nggak pernah diajari nulis, hitung dan sebagainya. Jadi saya itu sampai kehilangan akal itu gimana gitu loh caranya biar wali murid itu bisa benar-benar memahami anak TK itu memang dunianya bermain. Dan nanti untuk calistung itu kan ada transisi PAUD SD ya Pak ya, kita kerjasama dengan kelas 1, kelas 2 guru SD-nya kan bisa nanti, karena potensi anak itu kan, kemampuan anak kan berbeda-beda, tidak boleh anak yang itu di sekolah di sana sudah bisa baca, terus yang ini juga sudah bisa baca, kan itu beda-beda. Iya baik Bu Tita, luar biasa sebenarnya apa yang sudah dilakukan Bu Tita, selain dengan tadi menyampaikan dengan sosialisasi ke wali murid, kemudian dengan berbagai cara supaya anak-anak itu bisa mengerti tentang dunia bermain dan dihubungkan dengan konsep matematika aja sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan Bu Tita selain dengan melakukan sosialisasi, kemudian menjelaskan tentang konsep bermain kepada wali murid, apa saja Bu Tita? Yang sudah saya lakukan ya, saya mengemas untuk meminta guru-guru kelas itu membuat pembelajaran yang kreatif. Jadi pembelajarannya tidak cuma itu saja, sehingga imajinasi anak, kreativitas anak itu bisa berkembang. Karena kalau guru kelasnya itu tidak mau kreatif, tidak mau mencari cara inovatif yang baru, itu nanti anak juga akan bosan, di rumah juga pasti akan mengeluh, nggak mau malas sekolah. Kenapa? Belajarnya cuma itu saja, belajar apa? Cuma menghitung kerikil atau apanya. Jadi saya harap guru-guru yang ada di sekolah saya itu menggunakan media yang ada di sekolah, karena di TK itu kan medianya banyak, tidak cuma kerikil batu. Kita bisa menggunakan manik-manik, bisa menggunakan nyamplung, bisa menggunakan batang, bisa menggunakan balok-balok untuk berhitung, dan berhitung itu tidak cuma bentuk kecil, bisa menghitung benda yang ada di kelas. Nah itu nanti saya mintanya biar orang tua tahu itu, minta gurunya aktif 1 minggu sekali, seminggu berapa kali, itu nge-share di grup kelasnya masing-masing tentang ini loh Bu, hasil alhamdulillah hari ini anak-anak sudah belajar membilang benda, atau bisa belajar menulis benda yang dilihat. Jadi misalnya itu meja, yuk ditulis meja, bisa menulisnya menggunakan buku, bisa itu menyusun hurufnya menggunakan balok-balok huruf. Jadi lebih kreatif, dan gurunya juga saya harap itu lebih aktif nge-share kegiatan-kegiatan sehingga orang tua itu tahu gitu loh, kegiatan anak itu ternyata bermainnya itu bermanfaat loh. Nah gitu loh, harapan saya itu seperti itu. Ya baik Bu Tita, sangat luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan di percakapan kita ini ya, tentang bagaimana kolaborasi dengan guru-guru yang lain, kemudian tidak henti-hentinya untuk menyampaikan konsep konsep bermain di TK yang hubungannya dengan dengan matematika, yang tadi yang Bu Tita sampaikan tentang penjumlahan dan lain-lain. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Tita, komitmen Ibu ke depan seperti apa Bu? Komitmennya saya harap kita ada kerjasama, ada komunikasi yang sangat baik, kolaborasi antara orang tua dengan guru kelas. Karena yang lebih
lebih pas itu yang berhubungan dengan orang tua itu adalah guru kelasnya masing-masing. Iya, betul. Jadi guru kelas itu harus aktif menyampaikan misalnya anak itu 1 minggu nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu saya harap guru kelasnya itu bisa melaporkan kepada orang tua. Sehingga nanti orang tua itu kalau memang ada anaknya ada keterlambatan atau misalnya ada sesuatu hal itu tidak menyalahkan pihak sekolah. Iya. Itu harapan saya guru kelas aktif dalam menyampaikan dan ada kerjasama kerjasama baik untuk perkembangan atau tumbuh kembang anak-anak yang ada di TK. Iya, luar biasa Bu Tita. Tentunya apa step by stepnya yang Ibu lakukan itu mesti tentu tidak akan mudah ya Bu. Dengan jenengan mengungkapkan berbagai macam cara sebenarnya sudah bentuk ikhtiar jenengan untuk bisa menyampaikan unek-unek jenengan begitu ya. Nah untuk yang terakhir ini begitu Bu Tita. Kemudian di tanggung jawab kedepannya itu Ibu ingin seperti apa sih ininya apa? Endingnya akan seperti apa begitu? Ending saya itu orang tua bisa memahami anak usia dini atau anak usia TK itu memang baru tahap seperti itu tahapnya. Jadi jangan sampai anak yang masih 5 tahun, 6 tahun itu dipaksa untuk bisa sesuai dengan harapan orang tua. Dalam arti dewasa sebelum waktunya atau berpikir sebelum waktunya gitu loh. Jadi kayak bahasanya buah itu dikarbit. Jadi belum saatnya, masih usia 5 tahun, masih dunia bermain, harus dihitung, dileskan kemana-mana dan sebagainya. Di sekolah kamu harus nuntut dan nulis seperti itu. Jadi harapan saya itu orang tua benar-benar memahami untuk perkembangan anak usia TK itu memang baru sebatas itu gitu loh. Jadi kalaupun itu ada anak yang usia TK jauh lebih dari putranya itu juga harus legowo. Karena memang perkembangan atau potensi anak itu kan berbeda-beda. Jangan sampai anak kita dibandingkan dengan anak yang lain. Itu untuk perkembangannya anak nggak bagus, tapi untuk perkembangannya si Nyanu juga orang tua itu kesannya nuntut terus anak tapi tidak mengerti kebutuhan anak gitu loh Pak. Kasihan. Jadi kasihan anak nanti di kelas 3, kelas 4 itu akan stres. Stres dalam arti dia akan mengalami titik kebosanan karena ini sudah dari TK udah diajarkan ya seperti itu. Iya. Betul Bu. Saya setuju dengan apa yang Ibu bicarakan tadi. Endingnya bahwa wali murid memang harus memahami kondisi anak bahwa anak itu tidak bisa disuruh cepat untuk matang gitu sesuai dengan progresnya. Kemudian tadi Ibu juga sudah luar biasa menyampaikan step by stepnya, langkah-langkah ke depannya begitu ya. Kemudian nextnya action Ibu akan mulai kapan begitu untuk bisa secepatnya melakukan itu? Segera Pak. Karena ini sudah mau masuk sudah habis semester 1. Jadi saya harus segera, harapan saya itu berarti harus segera melaksanakan koordinasi atau rapat dengan guru-guru kelas. Sehingga nanti saat saya ada pertemuan, karena di tempat saya itu ada pertemuan wali murid satu bulan 1 kali Pak. Jadi nanti setelah saya melakukan koordinasi kesepakatan, jadi kita punya tujuan sama, kita sudah semua guru kelas sepakat. Nah itu nanti saya akan sampaikan ke wali murid. Sehingga nanti wali murid itu harapan saya sudah tidak ada yang komplain seperti ini, seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya ada komplain lagi mungkin akan saya ajak untuk masuk kelas. Observasi lah katakanlah, seperti ini loh permainannya, seperti ini loh belajarnya. Jadi mungkin akan lebih, kalau beliaunya melihat secara langsung mungkin akan lebih paham, oh iya seperti itu. Baik Bu, luar biasa sekali. Semoga action plan Ibu ke depannya itu bisa berjalan dengan baik ya, bisa dengan lancar. Kemudian apa yang ada di unek-unek Ibu, di pikiran Ibu, setelah kita ngobrol semoga bisa plong begitu ya Bu. Harapannya itu kemudian kita bisa menjadi guru yang yang luar biasa, yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, lingkungan dan masyarakat begitu. Ada lagi yang disampaikan Bu Tita? Sudah Pak Tria, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah saya bisa sedikit lega ya Pak ya. Nah, semoga nanti rencana saya untuk segera ada koordinasi dengan guru kelas, terus menyampaikan ke wali murid itu nanti sudah tidak ada lagi
permasalahan seperti ini yang dipertanyakan wali murid di belakang. Iya, baik Bu Tita, sama-sama juga kita sharing informasinya. Iya. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Tita. Amin. Sampai Terima ketemu kasih, lagi di Pak pertemuan Rian. berikutnya Iya. karena ini juga saya mau ada sesi mengajar. Oh, Terima kasih Bu Tita. Iya, terima Iya, kasih Pak monggo. Ria. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpan Pak. Alhamdulillah Pak Ria, proses coaching hari ini sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, bagus. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak rasanya? Perasaan saya terus terang ya, saya merasa senang karena saya bisa sharing dengan coaching gitu Pak Agus. Baik Bapak, ini tadi saat coaching, jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Tria harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Pak Tria lakukan? Dalam percakapan ini, coaching ini, saya sudah berusaha untuk menerapkan kehadiran penuh, kemudian sudah berusaha menerapkan alur sesuai dengan alur Tirta, begitu bagus. Ya walaupun nanti masih ada banyak yang harus diimprove, begitu bagus. Oke, baik Bapak. Berarti sudah tercapai indikator dan tujuannya yang Pak Tria harapkan. Alhamdulillah sudah bagus. Ya, baik Bapak, selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan Bapak. Oke, monggo Pak Agus. Oke, dari pengamatan tadi, Pak Tria sudah menerapkan alur Tirta. Dan selanjutnya, Pak Tria juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Dan karena Pak Tria sudah melakukan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan penuh juga dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Sehingga bisa menggali potensi dari coachingnya. Iya, terima kasih Pak Agus. Nah, baik Pak, dari coaching yang Bapak lakukan tadi, kira-kira ada nggak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan di coaching berikutnya, yang pertama mungkin saya ingin berusaha bagaimana menjadi coach yang mampu membuat pertanyaan yang berbobot supaya coachingnya itu bisa enak dalam menjawab, begitu bagus. Ini yang besok saya berusaha untuk lakukan seperti itu Pak Agus. Oke, luar biasa. Terus semoga itu bisa tercapai ya, keinginan untuk meningkatkan kompetensi sehingga Amin, Bapak Pak. bisa menjadi lebih baik Amin. lagi dan Amin. selalu sukses. Nah, Oke, terima kasih. kira-kira ada lagi nggak yang ingin disampaikan ke saya? Yang jelas bahwa saya akan berusaha lebih baik lagi berperan sebagai coach, Ya. terutama bagaimana peran coach itu dalam menggali potensi coachingnya. Nah ini akan saya berusaha lebih baik lagi dengan latihan-latihan yang akan saya perbanyak, begitu Pak. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sampaikan? ke Sepertinya saya? sudah Oh, selesai iya. semua. Terima kasih Pak. Jadi jika ini dirasa sudah cukup dan tadi hasilnya sudah saya mengatakan luar biasa Bapak, ini sangat luar biasa ya. Dan dirasa tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka saya mohon izin untuk melanjutkan pekerjaan. Terima kasih Pak Tria sudah berbagi waktu dengan saya. Semoga sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Pak Agus. Ya, terima kasih juga.